Lanjut, satu lagi. Jadi sekali ulangi bahwa dari apa yang disampaikan oleh Asrin, berpikir kritis itu melalui berpikir kritis kita mendapatkan sebuah pemahaman yang baru. Ya. Ada lagi? Ada? Ayo. Terakhir ini, terakhir. Terakhir. Silakan, jangan diam. Saya kasih kesempatan buat yang terakhir. Jadi, saya kasih clue biar kalian mudah menjawab. Tadi saya bilang teologi memahami realitas tentang manusia itu begini. Seperti ini. Sains memahami realitas itu seperti ini. Ya. Berbeda, ya kan? Bagaimana supaya teologi dan sains itu mereka bisa terhubung satu dengan yang lain? Ada yang mau kasih kesimpulan? Bagaimana teologi dan sains itu bisa terhubung? Ini nih, ini kan jurang. Ini kan jurang. Ini seberangnya ini adalah teologi, seberangnya ini adalah sains untuk memahami realitas tentang manusia. Bagaimana? Pak, berarti secara tidak langsung berarti berpikir kritis itu jembatannya ya? Jembatan, benar ya kan? Berpikir kritis adalah jembatan untuk bisa nyampai, ya kan? Kita ada di tengah-tengah. Dia sebagai jembatan untuk memahami. Nanti kita akan tahu bagaimana. Jadi sekali lagi berpikir kritis itu tidak menolak sebuah pemahaman atau pemahaman orang lain, tapi berpikir kritis itu memberikan atau menjadi jembatan untuk memahami pemahaman dari sisi yang lain, ya kan? Nanti kita akan belajar tentang ada namanya empati intelektual. Seorang yang berpikir, seorang pemikir kritis, dia perlu menjadi seorang yang berempati terhadap pemahaman orang lain. Loh, tadi saya katakan aborsi itu bisa diterima. Loh, kok bisa ya dia bisa menerima aborsi? Dia melihat dari sudut pandang apa? Oh, ternyata dia melihat dari sudut pandang kedokteran, bahwa di dalam kedokteran bisa mengizinkan aborsi karena ternyata aborsi itu salah satu, ya namanya di dalam orang-orang keperawatan pasti belajar itu namanya etika situasi. Dalam situasi-situasi tertentu dia perlu menggunakan etika situasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya ibu ini dia ini mengalami pendarahan yang hebat. Apakah anak ini perlu ditolong, perlu hidup? Jadi dilema, ibunya mati atau anak yang mati. Dia mau menyelamatkan yang mana? Dengan aborsi dia bisa menyelamatkan si ibu. Nah, teman-teman perawat pasti tahu ya. Atau dalam bidang psikologi, ya misalnya ini si ibu ini menerima si bayi ini atau tidak? Bagaimana jadinya kalau dia ini? Atau dia bagaimana hidup dengan bayi ini lahir tapi ada ibu ini menjadi sangat tertekan dengan keadaan dan sebagainya. Nah, kita perlu memahami itu dari sudut pandang yang lain. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang satu saja, tentu kita tidak akan bisa bertemu. Nah, berpikir kritis ini mencoba untuk memahami dari sudut pandang orang lain.
maka jembatan, ya. Baik, sebenarnya belajar seperti ini sangat menarik. Dosen tidak perlu capek-capek sebenarnya, tidak perlu menyiapkan materi panjang lebar, dia tinggal menyimpulkan saja. Karena kalian sendiri yang menyampaikan, kalian sendiri yang belajar, saya tinggal menyimpulkan. Atau bahkan kalian sendiri yang menyimpulkan. Ya kan? Enak jadi dosen sebenarnya. Makanya belajar bagus-bagus yang kalian jadi dosen, kalian cuma menyimpulkan aja. Tapi tidak. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya masuk, ya mungkin ada yang mau bertanya sedikit sebelum saya menjelaskan materi yang mungkin sudah sebagian besar teman-teman sampaikan. Mungkin ada hal yang kalian perlu bertanya yang kurang jelas. Ada? Ya, jika tidak ada, saya lanjutkan. Nah, berpikir kritis, ya. Apa perannya di dalam filsafat, sains, dan teologi dan seni? Ya. Untuk kita memahami itu, kita perlu tahu apa itu pengetahuan, ya kan? Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah informasi, ya seperti yang saya informasi tentang pengalaman manusia yang dikelola dengan akal dan pikiran, ya, pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Lalu apa ciri-ciri pengetahuan itu? Tentu pengetahuan, sesuatu itu kita bisa katakan sebagai pengetahuan punya ciri-ciri khusus. Tidak semuanya, kalau misalnya ini ada pengetahuan berarti ada yang bukan pengetahuan, ya kan? Pengalaman itu bisa ada pengalaman yang kita katakan sebagai pengetahuan, ada juga yang bisa kita sebut bukan pengetahuan, ya kan? Contoh pengalaman pribadi bisa nggak kita sebut sebagai ilmu dan sebuah ilmu atau pengetahuan? Ya pengetahuan buat pribadi, tapi belum tentu bisa diterima diterapkan kepada semua orang. Tidak bisa, ya kan? Karena pengalaman pribadi, semua pengalaman pribadi, setiap pengalaman pribadi, pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Sekali lagi, berpikir kritis itu membantu, sudah teman-teman sebutkan, dia adalah alat, maka berpikir kritis itu membantu untuk mengelola pengetahuan itu sendiri. Jadi ada sains, ada filsafat, ada seni, ada teologi. Bagaimana ciri-ciri pengetahuan itu? Tentu kalau itu disebut sebagai pengetahuan, ciri-cirinya ada metodologinya. Apa metodenya? Ya. Tersusun secara sistematis, koheren artinya saling terhubung satu dengan yang lain. Pengetahuan itu nggak bisa terpisah, ya kan? Namanya juga pengetahuan, itu pasti saling terhubung, ya kan? Teologi nggak bisa terpisah dari sains, filsafat nggak bisa dipisahkan dari yang lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri yang terakhir adalah dia kritis terhadap realitas. Nah, kritis inilah yang akan kita sebut sebagai berpikir kritis. Yaitu ada standar-standar bernalar yang sudah diterima secara umum oleh
manusia. Yang mana menyediakan elemen-elemen untuk membantu kita dalam mengolah pengetahuan sesuai dengan objek kajiannya. Ya. Kalau itu di teologi, maka dia akan mengkaji sesuai dengan kajian secara teologis. Tentu punya hubungannya dengan sains. Ya kan? Sains tentu juga punya hubungannya dengan teologi. Tapi tetap pada posisi dia sebagai ilmu sains. Dia punya metode. Jadi sekali lagi, berpikir kritis itu punya standar-standar yang sudah diakui oleh secara umum, secara universal, yang juga menyediakan elemen-elemen dalam mengolah pengetahuan itu sendiri. Nah, posisinya berpikir dalam filsafat. Nah, sekali lagi, saya sudah jelaskan di awal pertemuan kita bahwa filsafat itu, berpikir kritis itu adalah bagian dari filsafat. Ya. Tentu itu pengetahuan, filsafat itu adalah pengetahuan. Ya, tidak bisa kita katakan itu bukan pengetahuan. Tadi ada mengatakan itu bukan pengetahuan. Itu tetap pengetahuan. Kenapa dibilang pengetahuan? Karena dia memiliki metodologi tertentu dalam mengolah pengetahuan. Dia ada sistematikanya. Ada koherensi, hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, bidang-bidang yang lain, dan kritis. Nah, berdasarkan ciri-ciri itu, sehingga kita bisa katakan bahwa filsafat adalah pengetahuan. Apa yang dipelajari dalam pengetahuan, seperti pertanyaannya Priska, di dalam filsafat, apa yang kita pelajari tentang filsafat? Di dalam filsafat kita belajar tentang seluruh aspek kehidupan manusia yang terbagi di dalam 3. Yaitu dalam filsafat kita belajar tentang eksistensi. Filsafat ada. Philosophy of being, tentang sesuatu yang ada, yaitu mencakup sesuatu yang fisik dan metafisik. Ya. Fisik dan metafisik. Dan kedua, mencakup bidang kedua dalam filsafat adalah filsafat pengetahuan. Nah, berpikir kritis itu masuk ke dalam filsafat pengetahuan yang mencakup logika, epistemologi. Epistemologi itu adalah tentang pendefinisian terhadap sesuatu. Kemudian metodologi, filsafat ilmu dan metodologi. Ya, nanti teman-teman kalau ingin lanjut kuliah, pasti teman-teman akan mendapat belajar tentang filsafat ilmu. Bagaimana? Lalu yang terakhir adalah filsafat nilai. Ya, kita belajar tentang seni, estetika, tentang moral. Ya. Sehingga kalau di dalam pembahasan di ilmu filsafat, teologi itu masuk dalam menjadi bagian dari filsafat nilai. Ya. Filsafat nilai. Ada etika, moral. Seperti itu. Lalu bagaimana filsafat itu dalam seni? Ya. Filsafat dalam seni. Science sini ya, sebelum sini science. Science itu apa?
Sains itu sebuah pengetahuan metodis, sistematis, koheren, dan kritis tentang realitas ontologis. Ontologis ya, tentang dunia. Ya. Realitas alam. Atau jenis realitas yang dapat diobservasi dengan panca indera. Itu sains. Dan sebagai tools, maka berpikir kritis membantu sains untuk menemukan ideal atau logic of content-nya, menemukan pemahaman seperti tadi dikatakan, sebuah pemahaman yang baru, ilmu yang baru, isi dari sains itu sendiri. Tentunya menggunakan standar-standar yang baku, standar-standar yang sudah diakui secara universal untuk kita menyebut ini masuk dalam kategori sains atau bukan. Oke. Berikut. Posisi berpikir kritis dalam teologi bagaimana? Sama. Berpikir kritis membantu teologi menemukan ideal-ideal logic of content. Isi dari logika. Atau isi dari pemahaman tentang teologi. Bagaimana kita bisa memahami tentang Tuhan? Tentu di dalam teologi ada hal-hal yang mungkin, ya bukan mungkin, ada hal-hal yang tidak dapat diukur secara logika. Ya. Makanya di dalam teologi memegang sebuah pemahaman bahwa iman itu bukan hanya sekedar bicara soal teologi, itu bukan hanya berbicara soal logis atau tidak logis, tapi juga atau rasional atau tidak rasional, tetapi juga berbicara tentang melampaui rasional. Seperti apa melampaui rasional? Kalau dalam teologi, ya karena saya orang teologi sedikit. Bagaimana melampaui rasional? Bagaimana teman-teman tunjukkan kepada saya, ya Tuhan itu seperti apa? Ya tidak bisa, karena saya tidak bisa mengukur Tuhan dengan akal saya yang kecil ini. Kalau Tuhan itu saya bisa mengukur, saya bisa menjelaskan dengan akal saya, maka itu bukan Tuhan lagi. Nah saya yang Tuhannya sebenarnya. Akal saya adalah Tuhannya. Ya kan? Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak cukup dijelaskan dengan akal. Tapi itu melampaui akal. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan akal kita. Bagaimana? Dia yang pencipta, lalu kita bisa makanya orang bilang, oh tolong jelaskan kepada saya, Tuhan itu seperti apa? Lalu kita tidak mampu menjelaskan secara logika, lalu kita ingin mengatakan, oh berarti Tuhan tidak ada. Makanya hati-hati kalau orang coba menjelaskan, wah ini tidak masuk akal. Iman ini tidak masuk akal. Ya, kalau itu masuk akal itu bukan iman. Ya kan? Karena berarti imanmu bisa diukur dengan akalmu. Ya kan? Iman itu, ada orang teologi mengatakan, itu melampaui akal. Karena akal kita nggak bisa. Memang kita harus memahami teologi dengan akal. Karena kalau di dalam Kristen, ya, di dalam Kristen kitab suci Injil, dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal, budi, dan kekuatan. Jadi akal budi, jadi seluruh hidup kita itu kita mengasihi Tuhan tidak hanya dengan saya percaya saja. Tidak, Tuhan juga menuntut akal kita. Ya kan? Karena ketika kita sedang belajar tentang Tuhan, mencari tahu tentang Tuhan, itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita menemukan jalan buntu pada waktu kita sedang mencari tentang Tuhan, kita harus mengakui bahwa Tuhan lebih besar daripada akal saya. Berpikir kritis itu membantu kita untuk bisa memahami itu. Tentunya dengan metodologi
teologi. Bukan kalau Anda mau memahami teologi, memaksakan metodologi sains untuk memahami teologi, itu tidak nyambung. Anda harus jembatan. Jadi sekali lagi, berpikir kritis itu jembatan. Kalau kamu mau paham teologi, udah langgar ini lewat ini jembatan untuk bisa kamu sampai kepada teologi, baru kamu bisa paham tentang teologi. Jangan memaksakan sains untuk memaksakan pemahaman teologi, untuk memahami teologi. Sebaliknya, teologi untuk memahami sains, kamu harus melewati jembatan untuk kamu bisa memahami sains, karena sains punya metodologi tertentu, punya metodologi. Tidak bisa kita maksakan, oh tidak bisa, karena teologi mengatakan manusia itu diciptakan, maka sains itu tidak benar. Oke, tunggu dulu, kamu pahamnya dari mana? Kacamata mana? Apakah kamu pakai kacamata teologi atau itu kacamata sains? Karena itu, sekali lagi, berpikir kritis itu membantu, menjembatani, supaya kita bisa memahami itu. Oke. Tentu, standar-standar baku yang dipahami, kalau di sains berarti standar-standar baku yang diterima oleh ilmu sains. Di teologi ada standar-standar baku, ya, interpretasi yang sudah dipahami secara umum oleh ilmu teologi. Ini juga sebenarnya teman-teman sedang membantu kita dalam kita menjalani kehidupan beriman kita kan. Ya kan? Kalau kita lihat sekarang di dalam dunia, di Indonesia ini, orang ribut campur setiap hari, ribut tentang berkelahi tentang iman. Kalau teman-teman membaca dia di media sosial, orang saling menghejek, saling meremehkan satu dengan yang lain. Lalu sudah ditangkap polisi baru dibilang minta maaf. Sudah melanggar hukum baru dibilang minta maaf. Kenapa itu sampai terjadi? Sekali lagi sampaikan kepada mereka, mereka perlu belajar berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu itu menjadi jembatan. Kalau kau mau paham tentang dia, misalnya maaf kalau saya ambil contoh Kristen dan Islam. Kalau kamu mau paham tentang Islam, kau belajar masuk ke sana, masuk ke Islam untuk kamu bisa belajar. Tentu kamu tidak harus menjadi orang Islam, tapi kamu masuk ke sana dengan metodologinya mereka. Sebaliknya, untuk kamu paham tentang Kristen, kamu harus masuk dan berpikir bagaimana cara orang Kristen itu memahami itu. Jangan kamu paksakan caramu untuk memahami dia. Ya kan? Saya ingin tahu tentang Jericho. Ya tidak mungkin saya pakai ukuran seorang WMP untuk memahami Jericho. Saya ingin tahu tentang Liliwantik. Tidak mungkin saya harus mengukur Liliwantik berdasarkan standarnya WMP. Kan tidak ya? Saya harus masuk dengan cara berpikirnya Liliwantik untuk bisa mengerti Liliwantik itu orangnya seperti apa. Ya kan? Begitu, teman-teman. Jadi berpikir kritis tidak sedang mempertentangkan perdebatan orang berdasarkan sudut pandang yang lain-lain. Makanya kalau di setiap pekerjaan teman-teman, di template itu diakhiri dengan apa sudut pandangnya. Ada apa sudut pandang si penulis ini. Karena ketika dengan kita memahami sudut pandang si penulis, tentu kita akan memahami, oh ini toh karena dia orang psikologi, karena dia orang sosial, karena dia orang teologi, dia memahaminya dari sudut pandang dia. Oh iya, saya paham sekarang. Saya mengerti sekarang. Nah, ketika kita menguji kebenarannya, tentu kita menguji. Nah, ketika kita sudah mengukur, oh ternyata ini ya keliru ya, dia tidak memenuhi standarnya ini, standarnya teologi ini tidak memenuhi. Kita katakan itu salah, itu bukan berdasarkan pemahaman kita, tetapi pemahaman dia juga yang sebenarnya kita sedang membalikan. Itu ya. Berikut. Ya. Dalam teologi seperti apa? Kemudian seni. Ya, tadi untuk kita membantu untuk menemukan ideal logic of content sama.
Bagaimana untuk menciptakan karya yang baru. Bagaimana untuk mereransemen sebuah lagu yang sebenarnya sudah familiar di telinga orang. Tapi diaransemen menjadi sesuatu yang baru. Menjadi lagu ini saya kemarin dengar lagu ini pop. Ternyata misalnya lagu Indonesia Raya. Wah, ternyata ini lagu Indonesia Raya ini jenisnya pop ya. Bagaimana saya bisa mengaransemen menjadi Indonesia Raya jadi jazz? Bisa nggak diaransemen menjadi musik dinyanyikan dalam bentuk jazz? Atau lagu-lagu yang lain, lagu-lagu pop. Kalau Indonesia Raya tabu untuk kita aransemen modifikasi lagu-lagu yang lain. Ya kan banyak kan kita lihat kan kalau di teman-teman saya, makanya kalau saya suka nonton seperti Indonesian Idol ya. Indonesian Idol itu kan lagu-lagu itu diaransemen jadi dimodifikasi. Lagu yang kita biasanya dengar biasa-biasa saja, mereka membuat itu jadi apa yang membuat itu bisa tercipta? Ya, apa yang menciptakan itu? Berpikir kritis kan? Apakah mereka membuat itu dengan tidak bernalar? Tiba-tiba pikir, tiba-tiba muncul di hayalan dia langsung keluar aransemen? Tidak kan? Aransemen itu kan butuh proses berpikir keras kan? Ya. Di sini berpikir kritis membantu kita. Lukisan, misalnya lukisannya yang terkenal Da Vinci, lukisannya si Da Vinci. Bagaimana? Kemarin kita lihat, ternyata lukisannya itu bisa tersenyum atau bisa menangis. Ya, kita bisa membuat itu menjadi sesuatu yang kelihatannya baru. Tentu berpikir kritis itu membantu untuk memperkaya. Nah, sehingga sekali lagi kita menyimpulkan bahwa berpikir kritis itu semua baik sains, filsafat, teologi maupun seni adalah pengetahuan, dan dengan berpikir kritis itu untuk memperkaya pemahaman kita, memperkaya perspektif dan pengetahuan manusia. Ya kan? Tanpa berpikir kritis, orang tidak bisa berpikir dari kacamata yang lain. Jadi berpikir itu memperkaya. Jadi orang yang sudah biasa dia berpikir kritis, dia tidak mudah untuk mengatakan kamu ini salah, kamu ini keliru. Tidak, dia terus belajar dan mencoba untuk lihat. Kalau orang yang berpikir kritis, orang-orang itu selalu sangat rendah hati untuk menyampaikan pendapat dia, saran dan cara dia tanpa menyakiti atau tanpa menyakiti lawan bicaranya. Selalu ada solusi, selalu ada hal baru yang dia sampaikan tanpa dia meremehkan atau mengatakan atau menyakiti orang lain. Kalau teman-teman lihat seorang profesor, kalau dia memberikan penilaian atau contoh, kita ambil contoh di komentator-komentator di Indonesian Idol ya, misalnya begitu. Apakah mereka mengatakan kamu nyanyimu elek, enggak kan? Selalu ada hal-hal yang baru, dan ketika menyampaikan ternyata masuk akal, bagus untuk bisa diterima. Ada hal baru yang dia bisa dia pelajari di sini. Oke? Jadi itu yang saya bisa tambahkan tentang materi hari ini dari apa yang teman-teman sudah sampaikan. Oke? Materi ini nanti saya akan bagikan, saya akan tetap kirim ke Evelyn. Saya sengaja tidak kirim ini. Saya kirim juga nanti ada yang tidak baca juga. Ini repot. Ini yang kadang-kadang kita sudah capek-capek kirim tapi tidak dibaca juga. Jadi lebih baik saya sudah jelaskan dulu baru saya kirim. Nah, itu referensinya. Referensi ini untuk memperkaya apa yang sudah ada. Oke.
Nah, teman-teman bisa menggali, ya, menggali informasi, bisa saja referensi ini kalian bisa nambah, nah, tapi ini maksudnya referensi utamanya. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan saya dan juga teman-teman mengenai topik kita hari ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi nanti bahan diskusi kalian kirim nanti ya di offline. Ada pertanyaan? Ya, Febri, silakan. Pak, saya mau bertanya tadi kan, Bapak tadi kan menjelaskan kalau berpikir kritis itu kita lebih bisa menghargai ya Pak pendapat orang lain ya Pak ya, tidak menyalahkan ya. Iya. Iya. Lalu kalau orang berdebat itu, apakah mereka tidak berpikir kritis Bapak? Soalnya setahu saya kalau orang berdebat itu kan saling membenarkan diri sendiri, artinya kedua belah pihak itu saling menyalahkan, Pak. Mohon ditanggapi ya Pak. Iya. Terima kasih. Febri, waktu perkuliahan yang pertama kamu ikut enggak? Pertemuan pertama? Ikut. Apa yang kamu pelajari tentang berpikir kritis? Salah satunya saya sendiri disuruh intinya berpikir berkembang Bapak. Berpikir berkembang. Topik yang pertama, masih ingat Mbak? Apa itu berpikir kritis? Ya kan? Apa yang kamu belajar tentang berpikir kritis? Jadi kita sudah sampai pertemuan ke-5. Harapannya teman-teman sudah bisa menjawab itu, bisa membedakan itu. Mana yang berpikir kritis, mana yang bukan yang berpikir kritis. Sehingga saya katakan bahwa seringkali orang menyamakan berpikir kritis itu dengan logical fallacy. Tahu logical fallacy? Mencari-cari kesalahan. Nah, itu sering terjadi di debat. Apakah debat menggunakan berpikir kritis? Belum tentu. Mereka berpikir menggunakan rasional, ya. Tapi di sini berpikir kritis itu mereka berpikir, makanya biasa kan, ada yang mengagungkan, maaf saya harus sebut seperti tokoh, salah satu tokoh yang di sini yang sering mengatakan orang dungu-dungu itu. Kalian mengatakan ya, menurut kalian itu berpikir kritis? Di dalam konsep berpikir kritis yang sedang kita pelajari, itu tidak termasuk orang yang berpikir kritis. Sehingga kebiasaan orang suka meremehkan dan mempertahankan mempertahankan argumentasi dan mencoba untuk merasionalisasi. Rasionalisasi itu bukan berpikir kritis. Tentu di dalam debat ada hal-hal yang masuk akal. Tapi yang masuk akal apakah selalu dia berpikir kritis?
Itu standar-standarnya. Nah, makanya di sini berpikir kritis, sekali lagi Febri, berpikir kritis itu adalah proses evaluasi terhadap argumentasi. Menggunakan standar-standar. Bukan kamu cari-cari kesalahan. Nah, dalam debat kan kamu cari-cari kesalahan toh. Menjatuhkan lawan toh. Tujuannya untuk mengalahkan lawan dan menjatuhkan lawan. Mengalahkan toh. Kamu salah pun tetap aja kamu ngotot supaya kamu benar kan dalam berpikir dalam debat. Tujuan dalam debat adalah apa, Febri? Tujuan debat apa? Tujuan debat menurut saya ya jujur saja. Apa? tujuannya ya memenangkan debat saya dengan Memenangkan argumen ada datanya, memenangkan argumentasi dengan data. Argumentasi. Bisa juga data. Tapi bisa juga orang menggunakan data yang tidak kredibel. Tapi tujuannya data. Tujuannya adalah tujuannya bagaimana memenangkan argumentasi. Apakah lawan bicara tidak menggunakan data? Menggunakan. Berpikir kritis itu bukan sama dengan debat. Dan bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi sebuah proses berpikir untuk melakukan sebuah evaluasi menggunakan standar-standar yang baku. Apakah berpikirnya itu jelas, relevan, fairness. Oh, fairness. Fairness itu apa? Terbuka untuk oke. Karena kan berpikir berdebat, pada waktu kamu berdebat, kamu tidak bisa mendalami pikiran orang. Ya Febri ya. Tapi kamu sedang mendalami pikiranmu sendiri. Tujuan debat bukan kamu sedang mendalami pikiran dia. Tapi kamu sedang mendalami pikiranmu sendiri untuk memenangkan pertarungan melawan si dia. Jadi kalian tidak akan ketemu. Pernah nggak orang debat akhirnya menemukan satu solusi yang sama? Febri pernah melihat di dalam debat pada akhirnya menemukan sebuah solusi? Pernah, Pak. Di mana? Kapan? Contoh kecilnya ya di kelompok saya sendiri, Pak. Kami itu kalian diskusi, bukan debat. Dengar, kan diskusi itu. Kan kami ada pendapat lain, Bapak. Betul, ada pendapat. Tapi pendapat itu kan harus kalian, pendapat itu pada akhirnya kalian harus menemukan solusi kan? Makanya kita sebut diskusi kan? Iya, debat kan juga ini, Pak. Berdiri dengan pendapatnya sendiri, toh, Pak. Nah, kalau kalian misalnya menemukan berdiri dengan pendapat kalian sendiri, itu bukan diskusi namanya. Apa tujuan diskusi? Sama nggak dengan tujuan debat? Tujuan diskusi sama nggak dengan tujuan debat? Jawab saya, Febri. Tujuan diskusi sama nggak dengan debat? Kalau untuk sekarang, tujuan diskusi sama nggak dengan debat? sama. Kalau untuk sekarang. Apa? Diskusi dengan debat tujuannya sama nggak? Kalau untuk sekarang belum sama, Pak. Menurut saya. Menurut kamu, yang nanti sama nggak? Berarti pemahaman beda. Nanti dengan sekarang berbeda. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Silakan. Kalau mungkin jangan mungkin. Kalau jawab jangan mungkin, harus pasti. Kalau mungkin itu saya juga bisa mungkin tidak bisa terima. Mungkin apa? mohon maaf saya belum bisa jawab, Pak. Ya. Cuma jawab ini aja. Diskusi dengan debat sama nggak tujuannya? Ada yang membantu menjawab tujuannya sama nggak? Tujuan beda, Pak, beda. Beda kan? Apa bedanya? Diskusi untuk apa?
kalau diskusi itu mencari suatu titik tumpunya yang suatu pemecahan masalah. Iya, permasalahan masalah. Kalau debat? Kalau debat itu kayak mengadu argumen gitu, Pak. Mengadu argumen. Nah, tadi kalian nggak diskusi berarti. Kalian debat. Berarti kalian sedang berargu argumen. Berarti bukan diskusi namanya. Ya kan? Sehingga berpikir kritis itu tidak sedang mengadu argumen. Tapi kita perlu memahami argumentasi orang. Mengevaluasi di sini bukan cari-cari kesalahan berdasarkan cara pikirmu. Kamu sampai dunia ini kiamat pun, kamu tidak bisa memahami pemikiran orang kalau kamu terus memikirkan berdasarkan apa yang kamu pikir. Makanya di minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Atau 2 minggu yang lalu? Kita belajar apa? 2 minggu yang lalu ya? Kita belajar tentang apa, Febri? Masih ingat? Halo, Febri? Sebentar, Bapak, saya ingatan saya ini, Pak. Oh, mudah lupa Minggu lalu soalnya. Oke, kamu ikut kelas enggak? Ini saya sebenarnya pura-pura tidak mau nih. Saya harus satu-satu saya harus tanya. Kadang-kadang kalau nggak ikut kelas itu bisa saja nggak nangkap. Saya ikut kelas. Siap, ikut. Dua minggu lalu kita belajar tentang apa? Level berpikir kritis, memahami diri dan level berpikir kritis, ya kan? Oh iya, Pak. Sebelum level berpikir kritis, apa yang terjadi? Berpikir egosentris. Pikir egosentris itu sering terjadi pada orang yang suka debat. Saya bukan orang yang anti debat. Saya suka sekali berdebat. Dari dulu saya aktivis. Saya aktivis. Suka debat. Tapi kalau debat itu saya melihat sudah tidak mau ya berdebat, akhirnya percuma. Karena nggak ada hal yang nilai yang kita dapat dari situ. Nilai ego ada, tapi nilai pemahaman nggak ada. Karena kan nggak ada kan, tujuannya kita belajar, tujuannya kan kita perlu mendapatkan sebuah pemahaman yang baru. Sedangkan debat kan kita mempertahankan ego, pendapat. Dalam berpikir kritis, kita tidak mempertahankan ego. Tapi kita rela, siap untuk bahkan mengubah argumentasi kita. Kalau argumentasi kita itu salah. Dan ini tidak pernah ada pada orang yang berdebat. Tantang untuk mengalah. Itu debat. Makanya kalau kamu mau berdebat tentang, misalnya saya ambil contoh berdebat tentang aborsi, nggak akan ada selesainya. Nggak akan ada selesainya. Ada? Nggak ada. Solusinya apa aborsi? Kalau kamu berdebat. Berdebat tentang, misalnya berdebat tentang COVID. COVID ini ada atau tidak. Kamu nggak akan ada selesainya. Kamu berdebat tentang COVID itu ada atau tidak. Nggak ada solusi juga. Solusi juga nggak ada. Itu debat. Solusi ini ada setelah ada sebuah kesepahaman. Oke. Begitu ya. Baik, saya akan jelaskan tentang tugas-tugasnya, tugas yang akan teman-teman tulis, kerjakan. Tugasnya adalah membuat refleksi pemahaman tentang realitas. Nah, artinya realitas ini bukan kalian tulis tentang judulnya, judul tulisan kalian adalah realitas. Tapi salah satu jenis realitas yang saat ini sedang terjadi. Kondisi yang saat ini sedang terjadi
Misalnya saat ini apa? COVID atau susah belajar online. Kalian tulis artikelnya sebanyak 200 sampai 300 kata menggunakan template critical reading. Nah, template critical reading itu bagaimana? Sama dengan template-nya critical reading, critical writing. Critical writing itu seperti apa? Atau menulis dengan kritis itu seperti apa? Oke, ini ya. Sama ya. Tema yang kalian ambil apa? Misalnya belajar online, atau sedang belajar online, atau COVID, atau apa. Ambillah tentang realitas. Salah satu jenis realitas yang sedang terjadi. Tapi itu menurut sesuai dengan bidang ilmu kalian masing-masing. Ya. Misalnya Bandoro, fakultas apa? Keperawatan, Pak. Dari Perawat. Nah, tulis sebuah realitas, salah satu jenis realitas tentang keperawatan ya, dalam keperawatan apa. Nah, menggunakan template ini, tujuan tulisanmu apa? Nah, tapi ya dalam bentuk artikel. Bukan template. Tapi juga ini saya kasih dua pilihan. Kalau kamu mau tulis artikel, ini panduan menulis artikelnya. Tapi kalau kamu mau isi, saya bilang, saya belum menulis artikel, saya coba isi template saya dulu. Tulisan saya, tulisan kamu, tulisan yang akan kamu muat ke artikel ini, kamu isi ke dalam template ini. Ya kan? Karena kalau kamu sudah mengisi template ini dengan benar, sudah 70% kamu mengerjakan artikelmu. Oke. Misalnya kamu tulis tentang perawat ya di COVID. Bagaimana sosialisasi vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Itu judulnya. Ya kan? Pentingnya sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Itu judulnya. Konsep-konsepnya adalah konsep-konsep kuncinya seperti vaksinasi, sosialisasi, vaksinasi, dan COVID-19. Tuh. Kondus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya tujuan tulisan ini saya sedang menuliskan tentang betapa pentingnya vaksin kepada masyarakat, ya kan, vaksin COVID-19 terhadap masyarakat. Lalu pertanyaannya apa? Apakah pentingnya vaksinasi terhadap masyarakat? Nah, informasinya, kamu perlu cari informasi tentang vaksinasi, informasi tentang COVID-19, penyakit ini. Lalu konsepnya, teorinya, apa yang kamu pakai? Konsep tentang apa? Vaksin itu apa? Konsep COVID itu apa? Lalu sosialisasi itu apa? Ini konsep-konsepnya. Kemudian asumsi kamu. Asumsimu bisa kamu bilang dengan vaksinasi sangat penting karena bisa menghentikan COVID-19, atau vaksinasi itu penting untuk menyelamatkan nyawa. Nah, itu asumsi kamu kan. Nah, ini akhirnya kamu menurunkan kesimpulannya di sini. Kemudian implikasi itu adalah bahasa sehari-harinya, penerapannya apa? Apa yang kamu lakukan setelah kamu simpulkan? Dari kesimpulan itu apa yang mau kamu lakukan? Kemudian kamu lihat dari sudut pandang apa? Kalau Bandoro kan dari keperawatan, berarti dia melihat dari sudut pandang ilmu keperawatan. Seperti itu.
Begitu? Paham? Atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya kalau belum paham? Firsalia? Iya Pak, saya ingin bertanya tentang yang itu minta kejelasan tentang yang implikasi Pak. Kadang saya ambigu di situ. Mesti bingung yang implikasi. Implikasi itu penerapan bahasa sehari-harinya. Apa yang kamu lakukan atau akibat? Misalnya tadi kan kesimpulan tadi tentang belajar kita apa? Oh, berpikir kritis membantu mengolah pengetahuan, ya kan? Berpikir kritis itu menjadi jembatan bagi pemahaman yang berbeda, ya kan? Implikasinya apa dari kesimpulan ini? Oh, berarti saya harus belajar terus menggali lebih dalam, terus meningkatkan pemikiran saya. Saya harus meningkatkan. Jadi ini kesimpulannya, apa yang kamu lakukan dari kesimpulan ini, ya kan? Dia berdampak pada tindakan kamu, ya kan? Itu bisa dalam bentuk tindakan atau bisa juga dalam bentuk pemikiran. Oke, begitu Priska, jelas? Atau belum paham? Jelas Pak, terima kasih. Iya. Jadi ada dua opsi ya. Kalau ada yang mau isi template critical reading, artinya template itu hasil tulisan dia sebelum menjadi sebuah artikel, dia ada di dalam template ini. Jadi sebelum dia berubah menjadi mana ini tadi ya? Ya. Jadi sebelum ini berubah tulisanmu itu sebelum menjadi artikel, nah, kamu isi dulu. Mungkin jadi ada dua. Ada yang mau isi template, silakan. Tapi template yang kamu ini adalah judul atau rencana judul yang akan kamu tulis. Rencana artikel yang akan kamu tulis. Kira-kira bagannya begini. Ini adalah bagannya atau panduannya. Nah, tapi kamu langsung tulis, silakan. Jadi kamu isi berupa artikel, silakan. Atau kamu kirim berupa template ini, silakan. Sama saja. Karena itu template ini sudah 75% dari artikelnya itu. Artinya 25-nya itu adalah kata-kata bumbu-bumbu yang kamu perlu untuk memperkaya tulisanmu. Jadi bisa saja, ya mungkin bisa saja lebih dari 300 kata. Bisa saja 500 kata atau 800 kata. Mungkin. Kalau kamu akhirnya menulis dengan sungguh-sungguh. Bisa sampai 500 sampai 800 kata. Tidak usah banyak-banyak. Nah, ini yang akan menjadi, ini kalian latihan sekarang, karena ya kan kita latihan menulis sekarang. Ini yang akan menjadi tugas akhir juga, teman-teman. Tugas akhir teman-teman juga. Di tugas akhir itu kita tidak ada ujian tertulis, tidak ada ujian, tetapi kita akan menulis artikel. Nah, artikel itu kalau yang bagus akan dikirim ke media-media populer seperti Kompas, Kompasiana. Lalu ketika diposting, setelah itu terposting, maka saya bilang dia sudah otomatis mendapat nilai A di situ. Karena tulisannya dibaca oleh banyak orang, ya kan? Karena bagus dan dibaca oleh banyak orang. Begitu? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi tentang tugas ini? Ya, Jordi, silakan Jordi. Jadi ini yang dikumpulin nanti minggu depan. Cuman artikelnya aja Pak atau sama template-nya juga?
Kalau kamu mau isi template-nya, berarti artikelnya tidak usah. Karena kan artikel itu kan, artikelmu itu kan kamu sudah pindahkan ke template ini, ya kan? Tapi kalau kamu kirim template ini, berarti artikelmu belum jadi, tapi template-mu sudah jadi. Sudah kamu isi. Nanti kamu tinggal ubah template ini menjadi sebuah kalimat artikel. Karena ini sudah panduan, sudah sistematikanya. Sistematika penulisan seperti begini. Tujuanmu apa? Tujuan tulisannya apa? Seperti itu. Mengerti, Jordi? Paham? Jadi kalau saya udah buat artikelnya, saya jadiin ke template, berarti yang dikumpulin template-nya aja, Pak? Template-nya saja atau artikelnya saja. Bagusnya kalau, karena saya minta adalah artikelnya. Ya kan, saya minta adalah artikelnya. Karena nanti di akhirnya, tapi kalau kamu kirim template-nya juga, nggak masalah karena kamu belum bikin tulisan kan, tidak masalah. Tapi sudah 75% tulisanmu sudah jadi. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Ada lagi mau? Ya, Jeremy? Pak, berarti artikel ini digunakan untuk penilaian PS ya, Pak? Belum. Itu untuk penilaian minggu depan. Penilaian UAS, ujian akhir, ada sendiri. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Makanya yang sekarang kamu cari yang mudah-mudah saja. Jadi menulislah sekarang. Jadi sekarang ini mungkin penilaiannya mungkin masih salah-salah kan? Karena nanti kita akan ada bimbingan tentang ini, tentang setelah UTS, ujian tengah semester, ulangan tengah semester, kita akan ada bimbingan tentang tulisan. Karena bahas lebih khusus kan. Kemarin kan kita cuma kerjakan template-nya doang, belum ada bimbingan khusus. Nanti kita akan ada bimbingan karena ada topik khusus yang kita akan bahas. Critical thinking, critical listening, critical reading, writing, dan speaking. Begitu. Kita akan ada bahas. Dan kalau di critical speaking kita akan lihat, dan critical listening juga masih ada penilaian lagi, ada tulisan lagi yang akan kita nilai. Begitu, Jeremia. Jadi belum. Baik, Jadi untuk minggu depan. Ada lagi? Masih ada 3 menit. Saya harus masuk ke kelas yang berikutnya. Ada lagi? Kalau sudah mulai paham, sudah ini, kita akhiri kelas kita. Saya minta Jeremia untuk berdoa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan juga terima kasih atas perkuliahan pada hari ini. Kiranya perkuliahan ini dapat membantu kita dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa, jangan terlambat mengumpulkan tugas lagi. Dikerjakan dengan baik-baik dan kerjakan dengan serius. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.